Kita lihat bahwa Gibran itu sendiri saat ini menjadi wali kota Solo. Betul. Dia walaupun dia masih katanya masih anak ingusan, dia bisa mempunyai gagasan yang sangat brilian. Kenapa pemimpin-pemimpin yang tua-tua di negeri ini, bupati, gubernur, dan malah mungkin presiden itu sendiri, Gibran ini yang dikategorikan masih berumur 35, oleh karena ada keputusan yang MK ini yang dikatakan merupakan rekayasa, ya, itu sesungguhnya membuat akan blunder adalah apabila Pak Jokowi menyetujui Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Aduh, Gibran ini akan jadi rebutan nih antara, bisa jadi rebutan untuk Bapak Anies, Bapak Prabowo, dan Bapak Ganjar. Halo Sobat Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudy di channel kesayangan kita Mister Puisi yang dipersembahkan oleh MGP Media. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kira-kira apa sih yang akan terjadi bila MK memutuskan Capres dan Cawapresnya boleh di umur 35 tahun. Karena ini banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat luas dan politikus-politikus yang kita tahu saat ini. Nah, pada hari ini saya nggak sendirian. Saya ditemani tetap bersama Mister Puisi. Tepuk tangan untuk Mister Puisi. Ya, Mister Puisi, gimana kabarnya? Saya lama ini nggak lihat Mister Puisi ini. Kabarnya baik. Memang kita harus tetap membahas mengenai perpolitikan di negara yang kita cintai ini. Ya. Semakin panas politik di negara ini, semakin banyak bahan-bahan yang bisa kita analisa. Tentu. Semakin banyak bahan-bahan yang kita bisa perhatikan. Ya. Sebagai pemerhati seni politik, budaya, pariwisata, Mister Puisi Channel ini memang mulai akan membahas lebih dalam lagi mengenai politik di negara kita yang kita cintai ini, sehingga tidak salah mengartikan apa yang telah terjadi di dunia yang sangat menghebohkan, terutama perebutan seorang anak muda, Gibran, yang dalam ini putra Presiden Pak Jokowi, kiranya akan diusung ataupun digadang-gadang untuk menjadi cawapres adalah salah satu dari 3 calon presiden yang ada di negeri ini. Untuk itu mungkin coba kita akan ikut menganalisa kira-kira pertanyaan apa yang harus saya bahas hari ini. Semoga jawaban dari saya sendiri bisa memuaskan para pemirsa sekalian. Dan tentu saja bisa membantu para pemirsa nanti untuk memilih pada Pilpres tahun 2024 ya Mister Puisi. Nah Mister Puisi tadi sudah seperti yang saya jelaskan tadi Mister Puisi, ini kalau memang nanti terjadi nih MK memutuskan Cawapres dan Capresnya sendiri boleh di umur 35 tahun. Nah tadi juga sempat disebut Mister Puisi juga nih tentang Gibran. Nah ini kira-kira apa ini yang akan terjadi? Apakah nanti Mas Gibran sendiri ini akan menjadi rebutan para Capres di tahun 2024, Mister Puisi? Kalau ini diputuskan oleh MK, sesungguhnya akan menjadikan masa depan negara kita yang kita cintai ini akan mendapatkan calon-calon pemimpin bangsa ini yang lebih muda, yang lebih melek teknologi, dan mempunyai mungkin gagasan-gagasan global. Jangka panjang, bukan gagasan semata, hanya pencitraan. Kemudian ada juga gagasan-gagasan yang sangat merugikan nantinya. Apa yang telah dibuat oleh pemerintah dengan ada pemimpin baru yang belum tentu akan lebih baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, ingin mendobrak ataupun membatalkan ataupun menunda program-program pemerintah yang telah dengan baik dilakukan oleh Pak Jokowi, sehingga gagasan global dan sangat besar ini untuk menjadikan Indonesia di tahun 2045 ini menjadi negara besar keempat atau kelima di dunia. Nah, kalau gagasan besar ini tiba-tiba ada pemimpin baru yang tidak menyukai Pak Jokowi,
akhirnya memotong semua gagasan-gagasan untuk menjadi negara yang maju di kemudian hari, ya ini akan merugikan bangsa Indonesia. Maka kiranya kita harus mendukung para kader-kader bangsa yang muda untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Bukan karena mereka anak presiden, bukan karena dia memang mempunyai elektabilitas yang cukup baik di negeri ini, karena dia seorang anak Pak Jokowi. Kita lihat bahwa Gibran itu sendiri saat ini menjadi wali kota Solo. Betul. Dia walaupun dia masih katanya masih anak ingusan, dia bisa mempunyai gagasan yang sangat brilian, memberanikan diri untuk merubah sampah menjadi listrik. Yang mana telah pernah digagas, sudah pernah dilakukan oleh wali kota Surabaya saat itu, membuat industri listrik kecil-kecilan. Tetapi Gibran saat ini telah membuat bagaimana mengubah sampah yang banyak menumpuk di Solo menjadi listrik nasional. Nah, ternyata sudah berhasil dilakukan. Saya dengar dengan modal hanya 300 miliar, dia sudah bisa merubah sampah, merubah jadi hidrogen, kemudian hidrogen menjadi dari listrik. Itu sudah dilakukan. Kenapa pemimpin-pemimpin yang tua-tua di negeri ini, bupati, gubernur, dan malah mungkin presiden itu sendiri, Pak Jokowi sendiri tidak punya gagasan, tidak terpikirkan. Kenapa seorang Gibran memikirkan itu? Tentunya kita lihat dari segi positifnya, jangan melihat dari dia adalah anak presiden Jokowi. Nah, kita lihat negara Singapura sendiri, segitu negara kecil bisa merubah sampah ataupun barang-barang limbah lainnya menjadi listrik di negeri yang kecil itu. Untuk air minum sendiri, dia merubah dari air laut menjadi air tawar yang layak dan minum. Kita di setiap tempat sampai di hotel kita layak untuk meminumnya. Betul. Nah, kenapa kita tidak mencari tokoh-tokoh berdua yang mempunyai gagasan secara global, secara mendunia dan berkesinambungan? Ya, untuk apa kita mencari orang-orang yang tua yang tidak melek teknologi misalnya? Betul. Ya, sehingga akan pembangunan ataupun gagasan untuk menjadi negara yang besar, maju di kemudian hari akan tersendat-sendat. Betul. Nah, kiranya kita tapi tetap juga harus dievaluasi karena ini seorang putra presiden ini juga apabila nanti ada yang mencalonkan menjadi wakil presiden, itu akan membuat heboh politik yang baru. Membuat semua akan bergerak, mungkin menjelek-jelekan ataupun memberikan koreksi ataupun gagasan-gagasan yang justru menyudutkan Bapak Jokowi itu sendiri. Apabila seolah-olah ini adalah merupakan prakarsa dari Bapak Presiden itu sendiri. Nah, sehingga harus berhati-hati para politikus, partai politik untuk mengusung Gibran ini yang dikategorikan masih berumur 35, oleh karena ada keputusan yang MK ini yang dikatakan merupakan rekayasa, ya, itu sesungguhnya membuat akan blunder dari Pak Jokowi itu sendiri, karena Pak Jokowi dan Gibran itu adalah kader PDI Perjuangan. Blundernya kenapa? Kalau tiba-tiba Pak Prabowo menginginkan untuk menjadi cawapresnya beliau di tahun 2024 ini, ya ini akan menjadi blunder bagi Pak Jokowi itu sendiri. Nah, berarti kan tidak memungkinkan rasanya kalau Pak Jokowi akan berhadapan dengan partainya Bapak Prabowo sendiri, ya, partainya dia sendiri, yaitu PDI Perjuangan. Nah, itulah kemungkinan sekali Pak Jokowi itu karena sangat berhati-hati. Walaupun memungkinkan Gibran itu menjadi cawapresnya siapa saja. Cawapresnya Pak Anies,
cawapresnya Pak Prabowo, atau mungkin Bapak Ganjar sendiri malah. Betul Mr. Puisi. Malah ini ada seorang dosen yang baru-baru viral gitu ya. Waduh. Rocky Gerung gitu, wah itu benar-benar kritiknya itu tidak boleh dikatakan kurang baik lah di mata masyarakat kita. Pedas ya Mr. Puisi ya? Bukan pedas saja, itu sudah kritik-kritiknya sangat apa namanya tidak etis lah menurut kita. Dan dia juga malah mengatakan ya kenapa nggak Gibran aja dipasangkan dengan Anies Baswedan. Nah, begitu. Tujuannya apa? Ya tujuannya mungkin biar terjadi heboh politik lagi bahwa ternyata anak presiden pun bisa dicalonkan oleh Pak Anies. Nah, itu pun sebetulnya itu adalah ilustrasi yang tidak mungkin terjadi dan janganlah mengarahkan seperti itu. Tetapi yang sangat memungkinkan adalah Gibran itu mungkin saja menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Oke. Kenapa itu kira-kira Mr. Puisi? Ya, kenapa? Kalau misalnya Gibran ini menjadi cawapresnya Pak Prabowo, tokoh-tokoh partai politik yang mengusung Pak Prabowo, yaitu PAN, betul. Kedua ketuanya adalah Zulkifli, betul. Kemudian PKB Pak Muhaimin Iskandar yang sesungguhnya ingin sekali menjadi cawapres, dan satu lagi adalah Golkar yang juga ingin mencalonkan dirinya sebagai ketua Golkar sebagai cawapres. Nah, tapi kalau orang yang paling netral ini yang putra presiden yang menjadi mungkin ini bisa legowo, bisa setuju. Iya, betul. Nah, ini kan intinya seperti itu. Tapi kalau misalnya Pak Muhaimin tetap ngotot, yang lain juga ngotot. Iya. Yang lain Golkar ingin mencalonkan Ridwan Kamil ataupun Erlangga. Kemudian PAN udah jelas-jelas mengusung Pak Erick Thohir. PKB mengusung Pak Muhaimin Iskandar. Nah, kalau itu terjadi kan akhirnya bubar juga. Tidak terjadi lagi koalisi besar yang terdiri dari 4 partai. Betul. Nah, yang paling netral sebetulnya adalah apabila Pak Jokowi menyetujui Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Waduh. Itu tidak mudah. Itu bisa menggoyang keberadaan Pak Jokowi di PDIP sendiri, menggoyang keberadaan Gibran sendiri di PDI Perjuangan. Dan rasanya itu tidak terlalu etis ya. Sudah dibesarkan oleh PDI, kemudian menyambut ajakan Pak Prabowo itu ya sungguh tidak etis. Tetapi kalau yang paling baik menurut analisa kita di sini adalah apabila Gibran itu menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Ya, secara tidak langsung ya Mr. Puisi karena sama-sama PDIP-nya ya. Ya, itu yang paling baik untuk Pak Jokowi. Nah, tapi kita nggak tahu politik di dunia ini bukan saja akan menjadi hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Betul. Sesuatu yang tidak boleh katakan tidak terpikirkan ternyata bisa terjadi di negeri ini. Ya betul. Sering memberikan kejutan ya Mr. Puisi ya. Nah, tadi Mr. Puisi bilang sendiri kan Gibran ini akan jadi rebutan nih antara bisa jadi rebutan untuk Bapak Anies, Bapak Prabowo dan Bapak Ganjar. Ini kira-kira selain tadi Gibran ini bisa membikin sampah menjadi listrik tadi Mr. Puisi. Kira-kira magnet apa lagi nih yang bisa membikin para calon presiden kita ini ingin menjadikan Gibran sebagai cawapresnya Mr. Puisi? Ya, tapi kalau dari segi umur saya rasa sudah cukup. Tetapi dari segi kemampuan untuk berpolitik ataupun itu juga harus diperhatikan, ataupun mendekati orang ataupun membuat sesuatu yang sungguh luar biasa di negeri ini rasanya sebelum mampu. Tetapi kalau sekedar menjadi wakil presiden ya mungkin bisa saja karena umur 35 itu kan tidak umur yang muda lagi ya. Itu sebetulnya udah merupakan umur yang cukup mapan. Dan sebagai itu kan bukan untuk pemilihan sekarang, untuk pemilihan yang akan datang juga sangat bagus sekali. Artinya ya perkembangan politik di negeri ini sehingga politik yang diwakili oleh anak-anak muda ini harus maju di depan. Gitu loh. Betul. Jadi sehingga sekarang memang sering-sering katanya PSI itu disebut PSSI. Iya. Nah,
inilah kumpulan anak-anak muda yang mulai berpolitik, yang mempunyai gagasan dan ideologis yang luar biasa, bahwa PSI itu mempunyai gagasan dan ideologis bahwa persatuan, kemudian kalau nggak salah kolusi dan korupsi itu sangat dihindari, itu loh. Betul. Jadi itulah makanya kalau misalnya ada kader yang berani korupsi gitu, langsung digeser. Waduh. Nah kalau ada partai politik yang mempunyai gagasan ataupun ideologi seperti ini, rasanya lambat laun akan didukung oleh masyarakat Indonesia. Betul. Dan otomatis akan semakin cepat memajukan bahasa Indonesia sendiri kan, Mr. Puisi, kalau bilang seperti itu. Ya lain halnya misalnya seorang Gibran itu selain dia presiden, dia belum tentu juga bisa memenangkan Pilpres 2024 apabila dia sebagai cawapres. Misalnya sebagai cawapres Pak Ganjar, ya karena tidak dibutuhkan oleh sosok Gibran yang juga kuat di Jawa Tengah. Iya sih. Betul. Sebetulnya sosok Gibran ini sangat dibutuhkan oleh Bapak Prabowo. Oh, betul. Kalau Mas Gibran ini bisa menjadi calon presiden Prabowo, luar biasa. Tapi Jawa Tengah akan goyang, sebagian suara akan masuk ke Pak Prabowo. Iya. Jawa Timur juga akan goyang, sebagian besar akan masuk ke Pak Prabowo. Waduh. Tetapi ada juga orang yang calon cawapres yang sangat potensial, di mana Ibu Khofifah juga sedang diincar oleh banyak partai. Betul. Untuk menjadikan dia sebagai cawapres. Ya. Nah ini juga akan kunci kemenangan sebuah koalisi yang ingin memenangkan Pilpres 2024. Oke. Karena apa? Kita lihat beliau ini adalah ketua muslimah. Betul. Di mana pemilih perempuan itu cukup dominan dan cukup fanatik. Ya. Sehingga ini juga menjadi rebutan. Betul. Nah, apabila Ibu Khofifah ini menjadi cawapres Pak Prabowo, kemungkinan 3 tokoh partai seperti Golkar, PKB dan PAN mungkin juga akan legowo. Ya kalau Ibu Khofifah menjadi cawapresnya Pak Prabowo, maka Pak Prabowo kemungkinan akan memenangkan Pilpres 2024. Kenapa demikian? Karena Pak Prabowo membutuhkan dukungan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya. Di bawah Bu Khofifah saat ini sangat kuat kedudukannya di Jawa Timur. Kemudian sebagai gubernur yang sangat sukses. Betul. Ibu Khofifah. Nah, ini kemana magnet Ibu Khofifah akan menempel? Nah, itu. Kemana dia akan menempel? Kesitulah ada kemenangan untuk calon presiden yang akan datang. Waduh. Gitu. Oke teman-teman, ternyata pembahasan kita ini, nggak ada habisnya nih kalau membahas tentang cawapres tahun 2024. Karena kemungkinannya tuh banyak. Tadi bisa dari Gibran nih, kalau MK menyetujui adanya boleh nih cawapres atau capresnya sendiri di umur 35 tahun gitu kan. Kemudian ini tentang Ibu Khofifah juga yang sekarang lagi digadang-gadang ya Mr. Puisi ya, dengan beberapa lagi dicari nih oleh beberapa partai besar gitu untuk menemani mungkin Bapak Prabowo ini pastinya. Nah seperti itu. Dan kembali lagi tetap kita harus tunggu di bulan Oktober ya Mr. Puisi ya, kira-kira siapa yang akan dijadikan cawapres oleh masing-masing capres kita sendiri tahun 2024 itu. Nah oke teman-teman, pembahasan kita seru banget nih, dan kita akan bahas lagi nih tentunya judul-judul yang lebih menarik dan yang pastinya akan membantu kita untuk memilih Pilpres tahun 2024 agar kita tuh nggak salah pilih teman-teman, karena apapun pilihannya yang nanti kita pilih itu demi kemajuan bangsa Indonesia kita. Ya Mr. Puisi, terima kasih buat waktunya dan kita nanti akan ketemu lagi di pembahasan yang lebih seru lagi ya Mr. Puisi tentunya ya. Oke teman-teman, jangan lupa dukung selalu channel Mr. Puisi dengan like, comment, subscribe, dan share tentunya ya. Saya Rudi, pamit undur diri.
Bye-bye. Tepuk tangan.